tontonan aku mulai berubah tuh Kak. Tontonan aku mulai dari ibu hamil, bagaimana cara ibu hamil makan, jalan, duduk. Terus aku juga belum pernah hamil dan belum menikah. Itu dan terutama misalnya debt collector dari timur Indonesia misalnya udah memiliki suatu pemahaman bahwa wah ini sangar, galak dan sebagainya. Ternyata ada sisi lain yang sangat humanis ya. Iya, very humanis sekali. Dan mereka ya nggak akan menggunakan kekerasan kalau mereka nggak dikasarin gitu. Enggaknya maksudnya? Mobilnya jalan terus. Hah? Jadi kita harus timing dengkul nggak boleh menghadap ke depan, dengkul selalu nyampingin mobil, terus kita pas mobil udah deket nih, loncat dikit, udah ikutin, glak kayak gitu. Dia pakai stunt double? Ada pakai stunt, cuman abis itu ngelakuin sendiri. Hello Insertizen, apa kabar? Senang sekali saya Nadia Mulek bisa kembali menjumpai Anda di iTalk. Dan kalau lagi di bulan Oktober ini nih kayaknya adalah bulan yang paling tepat buat nonton film horor. Nah, kan lagi banyak banget ya sekarang Indonesia film horornya. Jadi kalau kita nonton tuh pastikan kita nonton yang benar-benar worth it. Nah, kalau aku dengar judul film ini yaitu Tumbal Darah, kayaknya dari judulnya aja udah cukup gori ya. Nah, kali ini di iTalk kita akan ngobrol dengan bintang-bintangnya dan kita akan melihat film yang akan tayang di akhir bulan ini. Sudah hadir ada Martino Leo dan juga Salum Ki. Hello. Hello. Nah, jangan cerita dulu, tahan dulu. Ini film tensinya tinggi terus atau akan ada tunggu. Udah, ceritakan dulu seperti apa nih film Tumbal Darah ini, silakan. Oke, Tumbal Darah itu film yang bergenre action, drama horor, dan dia itu punya approach yang menarik untuk menerjemahkan sisi horornya. Karena horornya itu nggak hanya datang dari segi entitas atau mistiknya, tapi lebih dari segi apa ya, kesehari-hariannya. Jadi tinggal di daerah yang kumuh, yang Bronx, yang dekat dengan kematian, itu kan juga horor ya. Iya. Mau nunjukin itunya juga sih. Dan ceritanya itu seputar kehidupan Jeffrey dan Ella. Oke, jadi pasangan suami istri sedang menantikan kelahiran anak keberapa nih ceritanya? Anak kedua, jadi ada kakaknya ini ya nanti ya. Oke, boleh di-spill sedikit lagi coba dari Salum mungkin, apalagi nih, jadi kalau kenapa sampai akhirnya dengan kehamilan kedua ini, kenapa kita terjerumus ke dalam si Tumbal Darah ini? Mungkin karena kita punya background kehilangan anak pertama, jadi di anak kedua ini kita lebih kayak ekstra untuk menjaganya gitu. Oh gitu, jadi kakaknya oke, paham saya. Iya, kita berdua punya trauma yang sama, Jeffrey juga punya trauma yang sama, jadi kayak lebih care dan lebih takut gitu kalau kenapa-napa dengan background yang waktu itu pandemi COVID. Jadi menurut kami, Magma juga, menurut kami film ini horornya karena horor kehidupan pada saat pandemi itu. Bagaimana kita mencari pertolongan, bagaimana mendapatkan perawatan dan lain sebagainya. Dengan background seperti Kak Leo bilang kalau kita kelas menengah ke bawah. Ke bawah ke bawah banget. Menengah ke nyungsep gitu mungkin kondisinya ya. Tapi ini juga satu hal yang membedakan adalah ini settingannya di daerah timur Indonesia. Kenapa? Enggak, settingannya justru di Jakarta. Tapi adalah pasangan iya, pasangannya dari Indonesia Timur. Ada alasan tertentu kenapa pasangannya memang dipilih yang karakternya itu dari Indonesia Timur? Nah, untuk alasannya itu seputaran dari karakternya aja sih, karena kan karakter Jeffrey itu adalah seorang debt collector yang tidak suka kekerasan, tetapi line of work-nya itu memaksa dia untuk menggunakan kekerasan. Jadi konflik dari si Jeffrey karakternya sendiri itu udah di situ gitu. Wow, no wonder ya waktu ditanya genrenya apa, drama, action, horornya di ujung ya. Jadi emang cukup kompleks ya film ini ya, banyak lapisannya ya. Nah, untuk bisa mendalami ke karakter ya, mungkin dari Salum dulu deh. Kamu kan menjadi seorang ibu hamil, itu kondisinya lagi hamil besar banget ya. Dan pernah kehilangan anak juga. Gimana tuh cara mendalami karakter itu? Cara mendalami karakter, kita juga punya acting coach waktu itu, almarhum Yayu Undru. Terus tontonan aku mulai berubah tuh Kak, tontonan aku mulai dari
ibu hamil, bagaimana cara ibu hamil makan, jalan, duduk. Terus aku juga belum pernah hamil dan belum menikah, jadi suatu challenging buat aku. Tapi itulah aku punya acting coach, terus aku juga nge-push diri aku bagaimana caranya biar totalitas, karena aku ditempa di PH-PH seperti Magma, Sinemaku yang sangat totalitas. Jadi aku juga merasa tertantang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan look seperti ibu hamil gitu. Tadi sampai itu oke banget loh, tadi sampai prostetik tadinya kan aku merasakan hamil 4 kali, ngeliat itu jadi inget lu kenceng-kencengnya seperti apa. Dan itu kondisinya kamu tuh benar-benar sudah mau melahirkan kan ya? Antara hidup dan mati 9-8 bulan. Ditambah dengan trauma yang kalian miliki juga. Nah kalau Leo untuk bisa mendalami seorang debt collector tapi yang tidak suka kekerasan, gimana tuh caranya tuh? Justru kita dapat dapat 1 hari dari Magma Entertainment dan dari salah satu dialect coach kita, Kak Agung. Dia kebetulan Kak Agung itu punya kenalan debt collector, terus dia menyediakan 1 hari di mana ya dihadirkanlah para debt collector ini ke kantor, terus udah 1 hari itu kita fokus ke interview mereka. Apa yang kamu tanyakan kepada debt Wah, collector banyak untuk banget. bisa? Ini menarik, aku pengen tahu nih sebagai orang yang wawancara gitu, punya kesempatan 1 hari untuk bisa mendalami peran seorang debt collector. What was the first thing yang kamu tanyakan kepada mereka? The first thing that I asked was how rough is it? Terus mereka bilang it's pretty rough. Terus dari segini banyak jumlah orang yang harus kita collect, how much do you get from it? Dan itu tuh very little percentage. Dan pantesan ya mereka sekeras ini gini. Itu ya. Dan mereka nggak akan menggunakan kekerasan kalau tidak dikerasin gitu. Dan mereka nggak akan, ya orang tujuannya ke situ mau nagih. Ya kalau nggak dibayar dan ya udah bukti-buktinya gimana, beneran lagi nggak ada apa enggak, ya udah kita bikin surat. Bikin surat, tanda tangan. Sebenarnya segitu aja gitu. Cuman nggak tahu kenapa people mungkin karena mereka besar, hitam, jadi orang udah takut duluan kali ya. But actually they are very civilized people. Apakah kamu semenjak ya berhubungan dengan mereka, kamu mengetahui sisi lain yang mungkin banyak orang nggak tahu? Apakah itu memberikan kamu kayak suatu misi, kamu ingin bisa menunjukkan itu dalam karakter ini? Karena ya jujur aja masyarakat mikirnya kayak gitu, dan terutama misalnya debt collector dari timur Indonesia misalnya udah memiliki suatu pemahaman bahwa wah ini sangar, galak dan sebagainya. Ternyata ada sisi lain yang sangat humanis ya. Very humanis sekali. Dan mereka ya nggak akan menggunakan kekerasan kalau mereka nggak dikasarin gitu. Nah makanya kamu berusaha menunjukkan itu di situ ya, debt collector yang nggak suka kekerasan ya. Oke, tetapi ternyata sebagai bagian dari peran kamu harus juga mendalami ini ya, bagaimana cara menembak. Oh enggak. Itu beda lagi. Itu hobi sih sebenarnya. Oke, fine. Oke, nanti kita akan bahas mengenai hobi dan personal life. Tapi aku sangat penasaran nih dengan film ini. Mau balik lagi ke Salom ya, kan? Jadi kamu ini mendalami debt collector. Kamu mendalami sebagai seorang ibu, menyaksikan, memperhatikan bagaimana cara gerak-gerik mereka. Terus kalau dari segi visual gitu, gimana caranya? Apakah kamu menaikkan berat badan? Atau? Waktu itu karena aku kecil banget, petit loh ini pemirsa. Kecil banget aku, kecil. Jadi aku sih yang nge-push diri aku bagaimana aku bisa kelihatan seperti ibu hamil. Memang di Magma dan Pak CG juga tidak pernah push kita untuk yang gimana-gimana. Tapi karena aku lihat kayaknya aku terlalu kecil untuk menjadi ibu hamil, apalagi 8 bulan. Jadi aku berusaha untuk nge-push badan aku sampai naik 8 atau 9 kilo dalam sebulan. Lumayan dong. Dalam sebulan. Untuk diturunkan kembali sesudah ini? Turun karena aku skripsian, tugas akhir. We will talk about that also a little later on ya. Tapi again, film ini dari semua scene-nya, baru lihat trailernya aja tadi, itu kayak tensi tinggi all the way. Apa scene yang atau mungkin adegan yang paling memorable bagi kalian masing-masing? Adegan yang paling memorable? Yes. Ada satu adegan di mana di situ harus ada ditabrak mobil, itu sih. Itu paling memorable dan
first experience yang nggak akan dilupain. Oke, boleh cerita nggak? Kita kan sebagai orang awam, kita kalau ngeliat kan kita berpikiran mobilnya berhentinya jauh gitu kan ya, tertinggal wah acting gitu. Enggak. Enggaknya maksudnya? Mobilnya jalan terus. Hah? Jadi kita harus timing, dengkul nggak boleh menghadap ke depan, dengkul selalu nyampingin mobil, terus kita pas mobil udah deket nih, loncat dikit, udah ikutin, glak kayak gitu. Dia pakai stunt double? Ada pakai stunt, cuman abis itu ngelakuin sendiri. And it was fun, it was really fun. It was fun, oke. I'll do it again. Baik-baik aja Pak. Baik. Berapa kali take untuk adegan itu? Berapa kali ya? Dua kali. Aku sampai keringet nih ngebayangin mobilnya coming at us. Yang bikin berani itu karena Pak Charles Gozali-nya langsung, direkturnya langsung yang bilang, yaudah sini gue yang bawa mobil. Gitu. Jadi he would guard. Gue lebih tegak lagi sih. Dia pasti ngejaga kan, nggak mau pemainnya sampai kenapa-kenapa gitu. Ya udah, makanya pede gitu. Kalau Salum, please jangan ngomong ditabrak mobil. Hamil, apa yang paling berkesan buat kamu? Semuanya berkesan sih ke akunya, tapi mungkin ada adegan satu yang dimana aku harus fight. Aku harus action, aku harus fight dengan adalah namanya Mbak Agla. Dia dokter juga di situ dan aduh itu menguras energi aku, apalagi aku memikul perut sebesar itu. Terus aku take berapa kali? 3 atau 4 kali karena emosional aku yang belum stabil waktu itu, kayak masih terlalu marah. Sebenarnya aku kan harus adegannya lemah, bagaimana mempertahankan kehamilan, tapi harus tetap going gitu. Jadi kayak bingung, dilema gitu, tapi ya it was fun. Mbak Agla juga sangat kayak care juga sama aku, kayak Salum kayaknya kamu kurang total, kurang ini, kurang apa. Jadi bener-bener diasah akunya. Oke, ayo ulang gitu aku pengennya. Ini sungguh pengalaman yang luar biasa ya. Iya. Nah, sekarang aku mau kaitin dengan perjalanan karir kalian. Mungkin boleh sharing. Kalau dari Salum sendiri, ini kamu kesempatan keberapa nih untuk ini bisa? Ini film kedua aku. Pertama aku bermain dalam film Woman from Rhode Island. Cuman berbanding terbalik sekali dengan karakter aku yang di Tumbal Darah. Jadi ini the first main karakternya aku, as a main karakter, dan the first horror movie aku. Itu lumayan ya, nanti Leo pasti akan cerita karena kan pengalamannya lebih sudah lebih banyak kan. Senior. Tapi kalau untuk bisa dikatakan newcomer ya, maksudnya 2 film tapi alhamdulillah juga film sebelumnya juga it was big gitu loh. How has this movie Tumbal Darah ini itu memperkaya kemampuan kamu sebagai seorang aktris? Setiap film dari Woman juga aku belajar banyak, sampai ke Tumbal juga aku belajar banyak about acting, terus aku juga belajar tentang kedekatan satu sama lain antara all cast, Maka Martino Leo, Mbak Agla. Jadi aku kayak sekolah acting jatuhnya. Padahal saat itu lagi sekolah hukum guys. Aku lagi sambil kuliah, tapi aku belajar banyak bagaimana menghandle emosi, bagaimana lihat kamera, angle yang pas lihat kamera, bagaimana aku harus move biar biar kelihatan kamera kayak gitu-gitu kan. Nah ini mungkin yang banyak orang tidak mengetahui ya, disangkanya kalau kita not even syuting film, sinetron, even kalau kita lagi syuting as a presenter aja, ada hal-hal teknis yang orang-orang nggak tahu gitu. Bagaimana cara membagi pandangan, bagaimana cara, segala macamnya. Jadi memang ada unsur lain yang memang itu menjadi sebuah pembelajaran baru untuk kamu ya. Nah, terus satu lagi aku mau tanya, karena pada saat itu kita akan bahas lebih detail, kamu juga lagi ngambil gelar sarjana hukum, kuliah kan ya. Apakah ada unsur itu juga? You're learning about keadilan, about justice dari cerita kamu yang sebelumnya dan juga yang sekarang sebagai seorang perempuan. Ini kan kondisi-kondisi perempuan yang rentan kan, masyarakat yang rentan. Itu gimana tuh perspektif kamu sekarang sebagai seorang sarjana hukum untuk melihat tuh perempuan-perempuan dari berbagai aspek, apalagi ini juga dari kondisi ekonomi bawah. Pandangan aku, perspektif aku dari segi hukum ya. Kalau aku juga belajar kemarin dalam film Woman from Rhode Island, itu kan belajar tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Jadi sampai ke Tumbal Darah pun menjadi ibu, bagaimana protek bayi, terus dengan
Iya, kita tidak dipandang sama sekali lah kalau dalam dunia kesehatan. Kita mau mau tes aja harus swab dan lain sebagainya itu. Ada satu adegan di mana aku kayaknya ngerasa capek banget karena aku juga berpikir dari sisi hukum juga kayak aduh capek banget ya, ternyata harus segininya, kredit sekali gitu. Jadi aku nangis, bener-bener nangis di adegan itu. Udah di-cut tapi aku masih tetap nangis kayak ngerasa dunia tidak se-fair ini ya untuk kita gitu, untuk kita yang menengah ke bawah gitu. Itu sih yang aku, kenapa aku milih jurusan hukum, karena sebenarnya aku mau milih jurusan ilmu komunikasi, cuman aku lulus di hukum. Jadi aku berusaha untuk mencintai dunia itu gitu. Mungkin memang panggilan ya, apalagi kamu langsung ada 2 peran tuh yang berkaitan banget dengan kaum marginal yang memang butuh dilindungi secara hukum. Nah, kedepannya mau jadi apa nih? Mau jadi aktor atau mau jadi lawyer? Mau jadi apa? Aku sih sebenarnya personal pengen untuk lanjut S2. Pengen untuk sebenarnya pengen jadi diplomat, but kita lihat Tuhan mau bawa kemana. Itu bisa buat film loh, Diplomat from Rote Island juga bisa tuh ya kan. Amin. Itu kalau jadi film inget ya dari sini ya sumbernya, royalty. Oke, so interesting. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi Leo mau tahu juga kalau dari kamu sendiri tuh bagaimana tuh pengalaman kamu dalam film ini, karena kamu kan karakter yang kamu mainkan selama ini, what is your zona nyaman? Is this also part of your zona nyaman atau justru sesuatu hal yang sangat baru? Zona nyaman. Atau tidak ada zona nyaman? Sebenarnya nggak ada zona nyaman. Justru malah melihat setiap job yang masuk itu sebagai puzzle, dan nggak akan pernah mau kalah. Karena ya, if that's a puzzle, I will figure it out. Gitu. And lebih ke jujur-jujuran kepada diri sendiri sih. Once it's done, kita lihat hasil akhirnya. Do you like it? You being me gitu. If you're okay with it, then be peace with it. Be at peace with it gitu. Kalau masih bisa ditweak lagi, ya give it more gitu. Dan kalau untuk role yang jadi sebelum ini kamu biasanya role-nya tuh apa tuh? Sebelum-sebelumnya ya role-nya ya jadi anak berandalan, jadi orang yang terlalu baik, jadi orang yang nggak bisa stand up for dirinya. Ada orang yang ya kalau untuk di Tumbal Darah ini, Jeffrey itu seorang manusia yang harus bekerja di tempat yang harus menggunakan kekerasan, tapi sebenarnya dia nggak suka kekerasan. Dan karena himpitan ekonomi, ya itu yang memaksa dia untuk melakukan semua itu. Tapi dia juga punya nurani gitu. Nggak mungkin dia datang ke orang yang kelas bawah juga, yang tahu juga susahnya seperti apa, dan dia ambil gitu aja, nggak mungkin gitu. Karena he knows where he is at. Gitu. Oke, jadi aku melihatnya ada 2 aktor nih dengan apa ya, yang membawa dirinya yang luar biasa, pengalaman juga yang berbeda. Gimana cara kalian bisa menyatukan itu? Apalagi menjadi pasangan suami istri, sama-sama memiliki trauma. How did you get that kind of chemistry? Apalagi berhadapan dengan seorang aktor yang sudah banyak pengalaman gitu loh. Gimana caranya untuk bisa begitu lights camera action, begitu action tuh benar-benar kalian udah bukan Salum dan Leo, tapi Ella dan Jeffrey. Ya. My trick itu simple. Percaya sama director, dah. If you trust your director, semuanya akan tumbuh dengan organik. Gitu. Kalau Salum? Kalau aku, karena aku lihat senior banget Kak Leo, jadi kayak banget, gue tua banget dong. Senior sekali, awalnya ya insecure, kayak bener gak ini pasangannya Kak Leo gitu. Cuman nggak tahu kenapa on the set itu langsung klop aja kitanya Kak.
Iya kan? Kita langsung kayak, oh iya ini sekarang Ella bukan Salum lagi, ini bukan Kak Leo lagi, ini Jeffrey, ini suami Ella, ya udah langsung klop aja gitu Kak. Mungkin karena kita juga reading sampai sebulan lebih, jadi kita emang udah kebangun chemistry-nya dari situ. Nah proses syutingnya tuh gimana tuh? Sebulan reading, terus untuk pada saat lagi syuting itu berapa lama dan lokasinya pindah-pindah atau cuma di satu kota saja? Jakarta Bogor. Oke. Jakarta Bogor. Lokasinya. Ya. Berapa lama itu? Dan the whole workshop proses itu sebulan, kita 9 to 5 sih. Dari jam 9 sampai jam 12, jam 2 lah maksimum itu kita reading. Terus selebihnya latihan fisik.